Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Stroke, siapa yang tidak mengetahui mengenai keganasan penyakit ini? Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2016 menunjukkan stroke menempati peringkat kedua sebagai penyakit tidak menular penyebab kematian dan peringkat ketiga sebagai penyakit penyebab kecacatan di seluruh dunia. Terhambatnya pasokan darah ke otak menjadikan sebagian fungsi tubuh tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya dapat menyebabkan kelemahan sebagian tubuh, terutama di wajah, lengan, dan kaki, kesulitan bicara, gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata, dan sakit kepala berat. Semua gejala tersebut dirasakan oleh Pak Dharma, salah satu pasien yang pernah mengalami stroke. Namun kini cerita sedih itu berubah menjadi cerita inspiratif tentang bangkitnya ia dari keterpurukan penyakit stroke. Saya terkena stroke pada bulan Oktober 2018. Sekarang saya sudah sembuh. Mau tahu saya bisa sembuh? Saksikan di Go Healthy Metro TV. Saksikan ulasan lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tantri sehat? Sehat kan, Kak Ronald? Sehat dong. Pemirsa apa kabar? Sehat juga kan pastinya ya? Semoga sehat juga ya Anda pemirsa. Saya doakan semoga semuanya lancar. Lancar kerjaannya, Wah, lancar rezekinya. Penting. Termasuk lancar aliran darahnya. Itu paling penting kan, setuju. Coba bayangin kalau kemudian aliran darah kita nggak lancar, Aduh, padahal harusnya aliran darah itu bisa melalui semua organ tubuh. Ya. Misalnya nih otak, Aduh. aliran darahnya nggak sampai ke otak, itu bisa rusak loh Kang. Betul sekali. Sekali ada aliran darah yang tidak lancar, organ tubuh yang tidak terdarahi, pasti akan terjadi gangguan. Saya yakin pasti setuju nih. Mbak Lula setuju kan? Setuju dong. Ada Mbak Lula Kamal di sini bersama kami pemirsa. Dan juga ada Pak Dharma di sini. Hai Apa Pak kabar, Dharma. Ya, Sehat Pak? sehat. Senang lihat senyumnya Pak Dharma pagi hari ini, padahal Pak Dharma ini punya cerita loh buat kita. Betul, jadi kalau misalnya aliran darah terhambat, tersumbat di sekitar otak, udah pasti akan terjadi serangan stroke. Yang kita tahu ini adalah salah satu penyakit kardiovaskular yang menjadi penyakit pembunuh nomor 1 atau nomor 2 di dunia, Mbak ya? Iya, Sama dengan gonta-ganti penyakit aja jantung dia ya. jadinya ya. Stroke sama jantung itu masih gonta-ganti tuh, yang masih yang paling mematikan. Dan yang hebatnya kalau kemudian udah kena stroke bukan cuma yang sakit aja, tapi juga seluruh anggota keluarga juga bisa. Ya iyalah, Jadi kebayang. sifatnya udah ke sosial ekonomi juga gitu Ya. loh. Betul, apalagi kalau yang kena itu adalah kepala rumah keluarga. tangga, gitu. Coba kita tanya Pak Dharma ya. Boleh. Pak Dharma, jadi waktu itu kena stroke di tahun 2018. ceritanya gimana? Lagi kerja kah, lagi beraktivitas tiba-tiba atau? Ya memang tiba-tiba waktu itu nggak terlalu terasa. Jadi kaki ini selagi saya duduk gitu, bangun dari duduk agak berat di Kaki sebelah kiri? Sebelah kiri. Cuma kaki saja ya Pak ya? Yang lain nggak ada Belum. Pak? Belum. Ya, hanya kok kaki. kayak belum Pak? Berarti nambah berat jadinya gitu Pak? Enggak, jadi kaki aja untuk melangkahkan itu agak berat. kurang. Iya. Ya. Oke, tapi Bapak belum merasa itu sebuah penyakit apapun gitu, enggak ya? Belum. Curiga Oh, ya? tidak terbaik. Masih sempat pulang ke rumah? Kan saya tinggal di mes, jadi Oh. dari tempat saya ngawasin barang itu, saya ke mes masih bisa. Masih bisa. Terus hari yang kedua tanggal 29. Oh jadi besoknya? Besok. Iya, besoknya Apa yang terjadi? ya masih begitu juga. Oke. Ya. Masih kaki ya Pak ya? Iya. Kaki sebelah kiri? Itu hari Jumat kan, biasanya kan Jumat itu saya pulang sore. Saya kerja tuh di Cikande, pulang ke Bogor. Oke. Bapak pulang nyetir sendiri? Nah, pulang tuh nyetir sendiri masih bisa, tanggal Masih bisa? 29-nya masih bisa. Waduh. Lalu sampai di rumah apa yang terjadi? Sampai di rumah tambah parah lah. Besok paginya saya berobat ke Rumah Sakit Umum di Bogor, langsung diopname selama lebih kurang Dan seminggu. langsung dikatakan ada stroke gitu Pak? Belum dianu. Belum. Oh belum? Belum. Nah kondisi Bapak waktu masuk di IGD itu udah kaki kiri udah sama sekali nggak bisa Udah nggak digerakin? bisa dibopong, saya Terus? diantar mana. Berarti tangan ada yang Tangan kena juga juga? nggak bisa. Yang sebelah kiri? semuanya. Sebelah kiri aja. Udah mulai tambah parah nih menjalar ya. Terus kemudian Bapak tapi bicara masih bisa? Bicara agak pelo lah, karena mulut saya ini rupanya agak Nah, miring di sedikit. situ Gejala standar ya, udah Mbak Lula jelaskan ya? kan ya. Gejala Bapak udah stroke kepikiran ke arah stroke tidak? Waktu Kalau itu? saya sudah ada mengarah ke sana. Oh, jadi Bapak juga udah curiga nih, wah Ya, jangan-jangan curiga, saya ya. stroke. Pengen tahu Pak, sebelum itu ya Pak ya, Ya. Bapak nih kolesterolnya tinggi kah, punya hipertensi kah, ada diabetes kah? Langsung di checklist Ya, sama Mbak jadi gini Lula. Mbak, saya dulu kan sebetulnya militer. Ya. Jadi di militer tuh setiap tahun harus dirikes. Ya, dicek. check up ya. Nah, itu tahu saya lihat dia tinggi anunya. Kolesterol tinggi. kolesterolnya tinggi. Oke. Cuman karena tidak ada apa-apa yang saya rasakan di tubuh saya
Cuekin seperti aja. terlena aja lah gitu. Oke. Kalau hipertensi Pak, ada tensi tinggi. Hipertensi juga ada. Jadi buat pemirsa di rumah nih biasanya ya, orang yang punya tensi tinggi itu nggak jaminan loh lehernya mesti nggak enak. Kan suka ada yang bilang ya, Lehernya kaku. kaku gitu. Atau barangkali yang kolesterolnya tinggi, ada orang-orang yang memang sensitif, tapi cuma sedikit. Sisanya tuh nggak sensitif loh Pak, kebanyakan orang. Jadi mau kolesterolnya tinggi, mau tensinya tinggi, badannya nggak ngomong apa-apa. Bicara mengenai hipertensi, kolesterol, sama stroke itu nempel banget sebenarnya Pak, berhubungan sekali. Jadi hipertensi itu sebetulnya memang dekat sekali dengan stroke. Kemudian juga dia berhubungan sekali dengan LDL. LDL itu kolesterol Pak, kolesterol yang jahat. Jadi dia berhubungan nih, LDL-nya kan 1 dari 4 kasus stroke itu berhubungan sama LDL yang tinggi. Lebih dari 50% kasus itu stroke berhubungan juga sama hipertensi. Jadi sebetulnya Bapak punya kolesterol plus punya tensi yang tinggi, itu udah dua mau tuh Pak sebetulnya, nempel banget. Jadi dia sama udah berinvestasi stroke. penyakit gitulah ya, Mbak? Betul. Jadi sebetulnya memang dari awal tuh udah harusnya dijagain Pak. Cuman sayang lagi, balik lagi ya Pak ya, nggak ada gejala yang dirasakan. Jadi kalau dikatakan bahwa dadakannya iya benar, tapi kan Bapak sudah tahu dari dulu-dulu zamannya masih check up tiap tahun, kolesterolnya udah tinggi. Bapak udah nabung sebetulnya itu sebenarnya. Jadi udah nggak ada yang tiba-tiba, proses itu jalan. Kalau kolesterol yang tinggi, yang takutin apa sih? Pembuluh darah kita makin lama makin sempit, Pak. Nanti ada kerak di sana, bikin bisul, arteriosklerosis namanya. Kalau ketemu hipertensi, barengan dia jadinya. Oke. Karena si hipertensi itu bisa bikin bisulnya pecah. Kalau bisulnya pecah, ada gumpalan tuh di bawah, nanti ketemu pembuluh darahnya agak kecil. Nyumbat. Nyumbat. Kebetulan kejadiannya di otak, jadinya stroke. Oke. Tapi sekarang kondisi gimana, Pak? Sekarang ya jauh udah lebih baik lah dari anu gitu. Berjalan Jadi sudah bisa, tangan kiri sudah bisa digerakkan? Tangan kiri ini masih agak-agak kaku aja Mbak Lula. Oh masih kakak. Tapi kalau ngomong sih kayaknya udah bagus Udah ya Pak. lancar Kita ya. nggak bisa Bisa, lihat iya. bedanya. Jadi pelonya sudah hilang. Iya. Tangan masih ada kerasa sedikit Iya. ya Pak. Apa yang gerakan yang Bapak nggak bisa lakukan dibanding sama sebelumnya barangkali Pak? Kalau gerakan semua bisa, hanya kurang aja lengan kiri sama kaki kiri. Yang kaki kiri ini masih sedikit anu lah. Bapak bisa merasakan bahwa kiri sama kanan tuh beda gitu ya Pak Iya, ya. beda. Kekuatannya dan Tapi lain-lain. menjadi dalam kondisi yang seperti yang sekarang ini kan lebih baik ya Pak ya. Iya. Yang Bapak lakukan apa saja sih Pak? Jadi setiap minggu hari Sabtu saya dengan rekan-rekan yang seumur-umur saya jalan sehat lah. Wah. Oh tadi saya lihat loh ada fotonya. Ini ada grupnya ya Pak ya. Oke, jadi Jadi- Bapak olahraganya rutin ya. Iya. Pemirsa, untuk yang terkena stroke ya biasanya yang kita sering tahu kan Iya. hanya diam, Iya. nggak bisa bergerak, segala sesuatu harus dibantu orang lain. Iya, tidak Ya bisa nggak, Pak? melanjutkan pekerjaan dan Harapan pasti. hidupnya juga tipis. Tapi beda ketika kita melihat Pak Dharma sudah terkena stroke tapi segar. Beraktivitasnya Masih bisa juga banyak, beraktivitas. malah ngajak teman-temannya loh, yuk Nah. kita olahraga yuk, kita jalan yuk. Pasti Punya ada yang motivasi beliau tinggi. lakukan, Tantri, betul kan? Betul, dan pasti pemirsa juga penasaran kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kalau misalnya ada yang terkena penyakit stroke juga. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita sama-sama mau belajar ya Kang, bagaimana kalau misalnya ada yang terkena stroke atau mungkin saudara kita, ayah kita atau kita sendiri juga, sama-sama kita juga belajar bagaimana supaya kita bisa bangkit, kemudian juga berusaha untuk sehat dan jangan sampai keulang lagi dong sakitnya. Stroke ini memang penyakit yang berbahaya dan mematikan, tapi bukan akhir dari segalanya. Buktinya Pak Dharma yang ada bersama kami, beliau pernah terkena stroke, tapi kita bisa lihat sekarang yang Mbak Lula ya, senang lihatnya. Segar. Bisa kembali beraktivitas, ya. Meskipun memang masih dalam fisioterapi masih dilakukan, Pak. Lakukan. Fisioterapi masih dilakukan, tapi ada satu hal yang beliau lakukan juga yang membuat kok lebih cepat recovery-nya ya, Mbak ya. Apa sih Pak? ceritaan nih, Kasih Pak tahu dong, Dharma. Pak. Jadi setelah saya terkena stroke itu, saya menggunakan alat berupa teknologi laser. Baik. Sebelum saya menggunakan teknologi laser itu, saya nggak bisa apa-apa bergerak, badan pun susah. Oke, Bapak kan kena Oktober 2018. Ya, Penggunaan teknologi lasernya di bulan Desember Januari. Oke, berarti 2-3 bulan setelah Iya, terkena. Lumayan cepet ya. 2-3 bulan. Ada perubahan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser sama sebelum? Nah, saya sampaikan dulu sebelum saya menggunakan teknologi laser, ya. mulut saya ini miring sebelah. Iya. Ya. Terus berbicara pun
balelo lah. Iya. Ya, kemudian nggak bisa bergerak apa mau ke toilet juga kemana ke kamar mandi Mesti terpaksa dibantu. dibantu. Nah, setelah saya menggunakan teknologi laser, banyak perubahan yang saya rasakan. Apa tuh misalnya gimana tuh Pak? Ya, pertama itu tidur sudah hampir seperti semula lah. Oh, nggak masalah, nggak ada gangguan tidur nih Pak. Iya. Oke, Pak. Setelah itu yang paling mulut saya yang tadinya katanya mulut miring, udah bisa. miring, Oh, nggak bisa miring normal, lagi. nggak Bisa bisa normal. seperti sekarang inilah. Oke. Kemudian untuk ini fisioterapi Pak, yang- tangan atau kaki? Kiri lemes. Yang awalnya kan kaki kiri dan tangan kiri ini agak kaku, tapi setelah menggunakan teknologi laser itu seperti sekarang ini udah bisa digerakkan, bisa apa. Iya. Oke. Nendang bola pun udah bisa ini. Seneng ya Pak ya? Pantesan ya Pak, selintas kita nggak pernah tahu ceritanya Bapak tuh pernah kena stroke. Iya, betul. Nah, tapi kita pengen tahu lebih jauh Pak begini Pak, kalau tensinya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, Udah kan harus dicek dijaga lagi. juga, ya kan? Kalau tensi pertama saya kena itu kan 190 per berapa itu? 90 juga kalau nggak salah Bapak. Itu waktu kena stroke ya Pak ya? Tapi setelah menggunakan teknologi laser itu normal, Tekanan darah normal. tekanan darah normal. Kolesterol bagaimana? Gulanya apakah sudah terkontrol juga sekarang? Kalau gula nggak saya. Nggak Kalau pernah gula masalah nggak ya, ada- Pak? gula nggak ada Berarti masalah. kolesterol ya, Pak? Kolesterolnya? Kolesterol juga nggak terlalu ada masalah. Good. Jadi gini loh Pak, sebetulnya kalau ditanya teknologi laser itu bikin apa sih ke badan Bapak gitu ya? Kenapa dia bisa bantu untuk tensinya, bantu untuk kolesterolnya gitu ya Pak? Kan kolesterol yang tinggi, apalagi LDL nih ya, yang jahat nih ya pemirsa ya, ketemu sama hipertensi itu adalah paduan yang tidak bagus Dynamic sama duo sekali lah yang gitu buruk. ya. Jadi sebetulnya waktu kolesterol itu harus diturunkan, harus ke tempat di mana Bapak itu aman supaya nggak terjadi stroke ulang. Nah, apa yang terjadi dengan teknologi laser? Teknologi laser itu akan membantu tubuh Bapak gitu ya membakar lebih banyak kolesterol. Ada bagian dari tubuh kita yang namanya mitokondria, bagian daripada sel, yang kerjanya bikin energi Pak sebetulnya. Nah, dia itu bahan bakunya itu adalah kolesterol sama gula. Karena itu bisa dipakai untuk yang diabetes. Juga bisa nih yang gula darahnya tinggi, termasuk yang kolesterolnya tinggi. Kemudian tambahannya kalau bicara mengenai hipertensi itu Pak, ada zat dalam tubuh kita yang namanya nitric oxide. Memang dia punya tubuh kita, cuma kadang-kadang keluarnya kurang begitu ya Pak. Nah, dengan teknologi laser dia akan mengeluarkan nitric oxide ini. Tubuh kita akan mengeluarkan banyak yang namanya zat nitric oxide. Bikin apa? Dia akan bikin pembuluh darah kita jadinya lentur dan kemudian jadi melebar. Yang tadinya sempit banget bikin tensinya tinggi, ini bikin relaksasi, jadi tensinya akan turun. Karena si teknologi laser ini bantu tubuh kita fungsinya jadi lebih optimal Pak. Iya, iya, dan bisa dibayangkan juga kalau ada terapi atau obat yang lainnya juga lebih Biasanya Lebih kalau adanya udah ya, pernah Mbak? stroke itu Bapak pasti dikasih obat pengencer darah, betul tidak? Pak? Dapat Pak? Betul. Iya. Kenapa? Karena kan udah tahu nih ada penyumbatan, berarti jangan sampai ada Darahnya gumpalan nih di kental. dalam darah Iya. kita gitu. Nggak boleh kental, nggak boleh ada gumpalan-gumpalan sana yang bisa menyumbat yang pastinya. Dijaga pastinya dengan sendirinya. Kenapa Bapak udah nggak minum lagi sekarang? Karena Pak, teknologi laser itu akan membantu. Dia punya satu sistem di mana dia akan membangkitkan fibrinolisis. Kalau ada gumpalan akan dipecah oleh tubuh kita. Tubuh ini pintar sebetulnya sih Pak ya. Kemudian tambahannya adalah kalau masih ada yang mau menggumpal, dia akan jaga supaya tidak menggumpal. Dia akan menghambat agregasi trombosit namanya. Bapak tadi datang ke sini studio ya, ke studio pemirsa itu diantar oleh ibu, ya oleh istrinya dan juga oleh anaknya. Karena kalau stroke ini kan yang sakit satu orang, tapi sebetulnya yang sakit bisa jadi semua. keluarga. Itu ya Mbak ya, apalagi membantu, betul harus kena ini memapan. psikologisnya gitu loh. Betul. Ini dari istri lah, dari ibu gitu kan ya. Ada perbedaan nggak pada saat Bapak terkena stroke sama sekarang ketika Bapak sudah mulai membaik ini? Kalau untuk sekarang kelihatannya udah hampir seperti kita pertama ketemu dulu ya. Tapi sewaktu kena stroke itu ya bingung. Tadinya kita sehat-sehat, segar bisa kemana-mana, tahu-tahu Nggak bisa ngapa-ngapa. nggak bisa gitu. apa-apa. Tapi setelah ada teknologi laser kita pakai itu sampai sekarang ya kelihatannya ya Jalan-jalan berdua lagi, tadi juga senang pegangan tangan di studio diantar anaknya. Kebayang biasanya kan Seneng semua deh. tuh bergantung sama bapak. Ya pasti Iya. kan ya Pak ya. Kita udah biasa seperti itu. Kita bergantung sama suami kita. Tiba-tiba suami kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan bergantung kepada kita. Kan kaget pasti Iya. semuanya ya. Iya. Dengan sendirinya Iya. stres tinggi. Ada satu hal yang belum dibahas. Tidur jadi enak Aduh, katanya Mbak betul. Lula. Apa sih yang dilakukan Karena oleh kan tidur teknologi itu kan ini? salah satu recovery tubuh kita untuk memperbaiki sel yang rusak ya Mbak ya. Iya. Dan tidur itu sebetulnya memang sangat sering dikeluhkan orang-orang yang pernah kena stroke. Jadi tidurnya jadi susah, atau nggak tidurnya jadi bangun lagi gitu ya Pak Iya, ya. iya. Susah lah, Jadi, Mbak, ya. maksudnya jadi tidak nyenyak Iya. kita bicaranya, kualitasnya tidak baik.
Sebenarnya ada zat yang namanya melatonin, Pak, yang memang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Biasanya suka kurang. Nah, di sini teknologi laser itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan lebih banyak melatonin. Makanya Bapak bilang tadi, yang kerasa pertama adalah tidur jadi lebih enak karena melatoninnya keluar, Pak. Tapi mau tanya, ibunya pakai enggak? Istrinya pakai? Jadi kadang saya pinjamkan ke istri. Oh iya, harus begitu. Iya, iya. Jadi satu keluarga sebetulnya bisa menggunakan juga kan? Jadi Satu bisa keluarga sama-sama bisa, sehat. iya. Jadi kita bicaranya adalah bukan cuma untuk pengobatan yang sudah kena stroke saja, tapi orang-orang yang kita cegah nih, supaya kemudian jangan-jangan kita semua nih juga lagi numpukin nih permasalahan dalam tubuh kita, tapi belum ada aja gejalanya. Iya, jadi pemirsa, dari kisahnya Pak Dharma, termasuk apa yang beliau lakukan ini memberikan kita harapan bahwa memang stroke adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan betul. Tapi masih ada harapan untuk mengembalikan kesehatan kita. Ya, jadi ini boleh dikabarkan kepada saudara, teman, sahabat yang mungkin terkena stroke. Ada kok cara yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kesehatan kita. Ini semangatnya Pak Dharma aja langsung nyetrum nih ke kita, Kang. Betul. Kita jadi ikut semangat. Makasih banyak loh Terima kasih Pak Dharma. Sehat terus ya Pak ya. Ya, Salam untuk ya. keluarga. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai teknologi laser ini. Ya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat dan masih membahas mengenai stroke ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa stroke memang penyakit yang berbahaya dan mematikan, tapi bukan akhir dari segalanya. Ada yang bisa kita lakukan ya untuk mengembalikan kesehatan seperti semula. Seperti yang tadi Pak Dharma ceritakan, jadi beliau setelah konsultasi dengan dokter, memperbaiki pola hidup dan juga menggunakan teknologi laser. Ya, tadi kita mau tanya lebih lanjut sama Mbak Lula. Mbak Lula, sebetulnya berbicara teknologi laser, itu kan orang mungkin beda-beda kali ya. Seberapa efektif sih sebetulnya? Gini, kalau bicara seberapa efektif, dari awal dikatakan bahwa teknologi laser itu akan mengoptimalkan fungsi tubuh kita. Sebetulnya dia nggak akan ngerusak atau bikin sesuatu yang baru dalam tubuh. Sebenarnya tubuh itu punya fungsi tersebut, cuman kadang-kadang tidak optimal. Dia bikin fungsi tersebut lebih baik lagi sebetulnya. Nah sekarang kalau emang udah rusaknya lumayan jauh, pasti akan butuh lebih lama waktu. Ada orang yang sensitif, ada yang tidak sensitif. Ada yang keadaannya lebih berat, ada yang keadaannya lebih ringan. Itu barangkali yang kemudian membedakan kenapa satu orang sebulan itu kerasanya jauh sekali perbedaannya. Ada yang butuh waktu 3 bulan. Ada yang butuh waktu cuma 1 minggu. Nah beberapa orang yang cuma seminggu aja udah begini. Ya bukan berarti oh dia ini bagus di tempat lain jelek, bukan. Tapi pada dasarnya si tubuhnya itu bereaksinya akan berbeda tergantung keadaan tubuhnya saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak usah takut karena sebetulnya si teknologi laser itu tidak akan memasukkan sesuatu yang baru, tapi dia mengoptimalkan fungsi yang sudah ada ya. Dan kalau lihat Pak Dharma tadi, sebetulnya kan udah ada tandanya ya, walaupun dia bilang nggak kerasa gejala, tapi kan ada tanda. Tanda itu maksudnya gini, keluar hasil laboratorium, ketahuan hipertensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita pakai teknologi lasernya itu di awal waktu barangkali ini ceritanya kolesterol masih tinggi, belum kejadian stroke, kita berada di posisi pencegahan. Ini dia barangkali kita mau ngajak semua orang yang kalau udah habis cek di laboratorium, bintangnya nggak ada rasanya, nggak kerasa. Betul. Ini termasuk juga apa harus umurnya sebanyak Pak Dharma misalkan? Nggak juga, umur 20 tahun, 30 tahun. Kalau memang pola hidupnya nggak sehat, udah ngumpulin kolesterol, tensinya udah lumayan tinggi, yuk kita mulai dari situ. Jadi gimana kemudian teknologi laser ini kita pegang itu, kita gunakan sebagai pencegahan. Itu lebih bagus dong daripada untuk pengobatan. Kalau kayak Pak Dharma gini, selain untuk terapi, dia double juga sih untuk pencegahan juga. Karena ingat, orang-orang yang pernah kena stroke itu dia punya resiko lebih tinggi untuk kena stroke yang berulang. Jadi dia mesti jaga pola hidupnya dengan baik. Nah pemirsa, tadi kan Mbak Lula bercerita mengenai kalau misalnya darah kita kental akan terjadi penyumbatan. Ada mekanisme
agregasi trombosit sama Betul. fibrinolisis. Terus buat menurunkan gula dan kolesterol ada mitokondria. Mitokondria, Terus juga betul. ada mekanisme nitric oxide Betul. untuk menurunkan tekanan darah. Iya. Itu kan macam-macam mekanisme. Apakah kita harus, maksudnya teknologi laser ini kerja otomatis untuk semua mekanisme atau bagian, Mbak? Ini yang serunya, kita nggak usah mikir, kita nggak usah mencek, oh saya butuh yang ini, oh Iya, enggak. enggak ya? Karena dia akan jalan ke dalam tubuh ini, dia akan memperbaiki fungsi tubuh yang tidak optimal. Jadi memang akan jalan semua, nggak usah Oke. takut. Teknologi yang baik itu kalau teknologi bisa dibarengi dengan pengobatan medis juga ya Mbak Lula ya? Alat kesehatan yang benar itu ya pemirsa ya, kalau milih alat kesehatan, kita akan lihat pertama kali, oh dia memang ada izinnya gitu ya dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, dia itu harusnya gitu ya, bisa barengan dengan terapi medis, dengan pengobatan. Kalau dari awal sudah dikatakan, oh jangan bareng-bareng ya, kalau bisa obatnya di stop, Nah. itu ya permasalahan. Karena kan sebenarnya obat itu membantu juga untuk optimalisasi tubuhnya. Ya. Kalau harusnya kan barengan, bisa bareng sama-sama kan sebetulnya. Kalau kemudian harus di stop, hati-hati, tidak usah dipegang-pegang alat kesehatan yang seperti itu. Iya, ini kan pemirsa juga mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi laser, terutama di dunia kesehatan. Ada yang buat wajah, terutama kalau Perempuan perempuan, pasti, ya. atau buat mata, buat operasi mungkin ya. Tapi yang paling penting adalah teknologi laser kita bahas sekarang. Teknologi laser khusus untuk darah. Karena kan kita nggak pernah tahu kondisi darah kita seperti apa ya, Mbak ya. Nggak kelihatan Iya. juga Nggak kan? kelihatan, iya. Padahal kalau bicara darah ini kan pegangan kita nih buat nyawa kita sebetulnya ya. Dan biar tahu saja teknologi laser ini yang buat darah itu jurnal ilmiahnya itu udah banyak banget Iya. bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman dari dunia kesehatan mau lihat lebih jauh tinggal dibuka jurnalnya. Memang barangkali belum terlalu ngetop atau ngetren kali ya. Karena yang duluan tadi kelihatan yang kecantikan, Iya. ternyata Iya. langsung bukanya berubah. Betul. Sementara kalau yang ini nggak kelihatan jelas. Padahal ini pegangan kita untuk hidup lebih sehat itu dalamnya dulu loh yang dirapikan, darahnya dulu, pembuluh darahnya dulu. Pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan informasi yang benar mengenai teknologi laser, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Termasuk juga kalau Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, bertanya lebih lanjut gitu kan ya, bisa menghubungi nomor telepon berikut. Bisa juga melalui websitenya Gogomall. Ya, silakan. Atau juga Anda bisa mencarinya di official store-nya Gogomall yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Saya sudah merasakan, Karona juga sudah merasakan. Sudah dong. Saya yakin juga banyak Anda pemirsa yang sudah merasakan juga manfaatnya. Jadi mungkin kalau ada yang penasaran lebih lanjut, tadi sudah disebutkan kemana Iya. harus menelpon dan juga memberikan emailnya. Iya. Terima kasih Mbak Lula. Mbak Lula, makasih banyak ya. Pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar kesehatan maupun juga penggunaan teknologi laser, silahkan layangkan pertanyaan Anda ke email berikut ini. Ya, nanti pertanyaan Anda akan dijawab di acara Coffee Time ya. Ini akan dipandu oleh sahabat kami ada Syahna Sak dan juga Sogi Indra Duaja. Jadi Coffee Time ini adalah sebuah acara yang santai tapi bermanfaat, akan ngobrol soal dunia kesehatan. Harus saksikan ya. Nah, harus juga sehat ya pemirsa ya. Saksikan terus Go Healthy, cara tepat hidup sehat.